warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanarista dari Pendidikan Bisnis Kelas B Stambuk 2020 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dengan NIM 7203 14 30 29. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi apa saja yang saya pelajari dan saya dapat memahami pada mata kuliah pemasaran global. Kita bahas dari pengertian pemasaran global terlebih dahulu. Dari yang saya definisikan, pemasaran global adalah segala aktivitas pemasaran produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan beberapa alternatif strategi secara global atau mendunia. Pemasaran global ini juga perlu kita ketahui. Kenapa sih kita harus melakukan aktivitas ini, yaitu aktivitas pemasaran secara global? Ini dikarenakan banyaknya manfaat dari diadakannya aktivitas pemasaran itu sendiri, seperti meningkatkan kompetensi para pengusaha atau pelaku bisnis, kemudian sebagai siklus berjalanan hidup suatu perusahaan, kemudian menjadikan kualitas produk yang lebih baik dikarenakan harus bersaing dengan kompetitor global, melatih pengusaha untuk berinovasi dan membantu pertumbuhan ekonomi. Namun ternyata setelah kita melakukan aktivitas pemasaran secara global, ada loh tantangan yang harus dihadapi ketika kita melakukan pemasaran secara global ini. Yang pertama ada yang namanya the demographic and cultural challenge, yang mana menyangkut pertumbuhan penduduk dan struktur usia penduduk saat ini dan masa yang akan datang. Memperhatikan ini juga menjadi salah satu hal yang harus dilakukan, terutama bagi pengusaha yang produknya berhubungan dengan segala perubahan penduduk. Nah, yang kedua ada the environmental challenge. The environmental challenge ini merupakan tantangan lingkungan terutama menyangkut masalah polusi, air, udara, suara yang mempunyai efek pada penyakit. Nah, kemudian yang ketiga ada the social responsibility and ethics challenge. Dimaksud bahwa perusahaan harus selalu menjaga kelestarian lingkungan. Nah, yang keempat yaitu the technology challenge. Dimaksudkan bahwa perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, maka sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi. Dengan memperhatikan kepuasan konsumen dan lingkungan, maka setiap perusahaan dan produknya akan lebih mudah diterima di bagian negara manapun. Dalam strategi pemasaran, dikenal juga loh dengan strategi STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. STP ini adalah salah satu strategi pemasaran untuk menentukan di area manakah sebuah bisnis akan dioperasikan. Nah, selain itu juga, strategi ini bisa menjadi langkah yang tepat untuk membangun brand image, kredibilitas bisnis, serta menentukan marketing plan seorang pelaku bisnis. Berikut ini ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk menganalisis STP. Yang pertama, kita akan mulai dari segmenting terlebih dahulu. Nah, untuk segmenting sendiri, hal yang harus diperhatikan yang pertama yaitu mengenai demografis, kemudian geografis, psikografis, dan perilaku. Kemudian ada targeting. Langkah yang harus diperhatikan dalam menentukan atau menganalisis targeting yaitu profitabilitas pertumbuhan, kemudian kemudahan akses. Nah, yang P yaitu positioning dengan cara menempatkan promosi produk di segmen yang telah disusun. Dan tak lupa pula ada strategi pemasaran pada suatu produk yang dikenal dengan sebutan 4P. 4P ini terdiri dari product, price, place, dan promotion. Ini disusun untuk mendapatkan esensi pemasaran berjalan dengan baik. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian pada pemasaran global juga harus diperhatikan karena sebuah konsep pemasaran yang baik tak lepas dari manajemen yang lebih baik pula.
Sekian video singkat mengenai materi apa saja yang dapat saya rangkum dalam mata kuliah pemasaran global.